warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sehat ya. Meskipun kondisi kita tidak bisa bertatap langsung, pastinya beda ya secara rasa, secara hati, kedekatan gitu. Tapi semoga tidak mengurangi niat kita untuk thalabul ilmi, belajar. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya ketika akreditasi untuk prodi D3 ini sudah selesai, kita bisa via Zoom ya untuk perkuliahannya supaya kita bisa saling mengenal seperti apa sih teman-teman yang bergabung di kelas 1A ataupun 1B. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tri Sumarsi, biasa dipanggil dengan Tris. Ya, rumah saya di Sidobundar Puring. Barangkali ada orang yang daerah Kidul ya. Tentunya tahu daerah Kecamatan Puring yang dari Purwogondong itu gitu, ke selatan. Hari ini kita akan diskusikan tentang konsep komunikasi terapeutik. Jadi sebelumnya barangkali sudah disampaikan oleh Bu Ike tentang konsep komunikasi efektif ya secara umum. Ini bedanya apa dengan komunikasi terapeutik? Nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya. Nah, yang akan kita diskusikan atau kita belajar bersama apa itu tentang konsep dasar komunikasi secara umum. Kita refresh aja sebentar, kemudian konsep komunikasi terapeutik dari pengertian, kemudian sikapnya ya, yang dikatakan sikap terapeutik itu seperti apa, tekniknya itu ada apa aja ya, contohnya, kemudian tahapannya. Jadi meskipun kita sudah terbiasa berbicara dengan orang lain, dengan nantinya kalau Anda menjadi seorang nurse, sebagai seorang perawat, maka bagaimana tahapan menghadapi misalnya pada pasien putus asa, pada pasien dengan cemas, pada pasien dengan nyeri misalnya, atau nyeri ya, tahu ya. Nah ini tentunya tidak hanya asal berbicara, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, kenapa penting untuk ini? Kita belajar tentang komunikasi, terutama kita sebagai nakes ya, tenaga kesehatan. Itu adalah ilmu dasar yang harus kita miliki. Contoh, kalau memang bakatnya given dari Allah itu kalem, pendiam, itu tentunya butuh effort ya untuk belajar lebih banyak bagaimana cara berkomunikasi yang bisa dipahami oleh orang lain. Aduh, aku nggak suka ngomong sih Bu, saya lebih baik diam gitu daripada berkata-kata gitu. Misalnya ada tipe orang yang sangat kalem dan males ngomong, ini juga akan beresiko nanti ketika kerja pasiennya takut menang baik ya, itu atau keluarganya banyak tanya, Anda jadi raut mukanya berubah karena tidak suka diajak ngomong, itu juga tidak baik untuk pelayanan. Jadi ya kita menyesuaikan tempat saja ya. Kalau gibah ya menggunjingkan orang lain, lebih baik kita diam saja. Atau kita ketika berbicara yang daripada yang tidak baik, menyakiti orang, banyak mudorotnya, lebih baik diam. Nah, tapi berkatalah yang baik-baik saja. Harapannya begitu. Saya pun masih terus belajar untuk seperti itu. Nah, untuk metode pengumpulan data itu tidak hanya pemeriksaan fisik dan observasi. Observasi itu mengamati, oh pasiennya meringis-meringis, sedang kesakitan tuh, memegangi perutnya, berarti mungkin perutnya yang sakit, kepala, megang kepala, berarti mungkin kepalanya yang sakit. Kita bisa observasi dari situ. Tapi untuk kita tanyakan, belum tentu ya megangin perut terus perutnya sakit. Kita tanyakan secara langsung supaya lebih jelas. Apa yang Ibu rasakan? Barangkali Bu sedang merasakan sakit Bu di bagian mana? Atau sepertinya Ibu sedang murung, apa ada yang dipikirkan. Jadi melalui interview atau wawancara ini bisa mengetahui apa saja yang dialami oleh pasien untuk data ya. Interview itu ada dua, ada allo anamnesa dan auto anamnesa. Allo itu berarti kita wawancara pada keluarga. Contoh pada pasien-pasien yang tidak sadar, yang memang dia ada gangguan berbicara ya, atau gangguan secara verbal.
Berikutnya auto, berarti kita bertanya pada pasien langsung apa sebenarnya yang dialami, dirasakan. Selain itu pemeriksaan fisik tentunya ya, misalnya ada pasien dengan hipertensi, kita cek tekanan darahnya, oh benar ternyata di atas 140. Terus 140/90 itu sudah termasuk hipertensi. Berikutnya, kalau definisi komunikasi pastinya ini sudah dibahas kemarin ya, pertemuan pertama. Intinya kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari siapa? Komunikator, ya saya yang menyampaikan kepada komunikan yang menerima. Yang disampaikan apa? Ada informasi, ada pikiran, kita punya ide-ide apa ya, punya pikiran apa, yang pikiran baik ya tentunya, jangan pikiran jahat. Oleh sikap itu juga kita bisa sampaikan pada orang ternyata dengan komunikasi. Sikap marah, sikap suka ya, kemudian perasaan. Jadi dari tidak berkata suka, tapi terlihat dari gerak-geriknya, dari senyum-senyumnya ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Atau mungkin dari gerakan bikin apa tuh tangannya, love ya, love itu sudah menunjukkan apa sih, menyampaikan sikap ya, perasaan tapi melalui sikap. Kemudian bisa juga dengan mengepalkan tangan. Nah, awas, tidak bilang awas kamu, tapi dengan mengepalkan tangan tuh memasang genderang perang ya. Atau dengan gesture badan kita atau tubuh kita yang apa ya, bisa dipahami oleh orang lain. Kedip-kedip matanya satu ya. Ceweknya udah GR, dia kayaknya suka nih sama aku, aku ngefans banget sama dia gitu. Tapi ternyata kelilipan. Itu bisa sikap-sikap yang menyampaikan informasi pada orang lain. Komponen penting dalam komunikasi ini ada komunikator, penyampai atau pemberi pesan, pesan itu sendiri, kemudian komunikan atau penerima, umpan balik atau feedback, dan saluran atau media. Oke, berikutnya untuk proses komunikasi ini dari sender atau komunikator berupa pesan yang disampaikan adalah kemudian diterima melalui media atau channel tentunya ya. Kemudian diterima oleh receiver atau komunikan. Nah, kemudian di feedback. Kenapa penting ini ada feedback? Coba kalau kita memberikan pesan melalui WhatsApp, tapi nggak ada balasan. Kita tidak tahu ya, apakah dia memahami apa yang kita sampaikan atau tidak. Atau jangan-jangan, kok nggak balas-balas ya, marah kali ya. Itu menimbulkan persepsi yang kurang. Makanya latihan untuk berpersepsi atau berpikir positif itu penting ya. Kemudian channel bisa juga gangguan salah satunya ini. Wah, ternyata ketika nge-zoom tuh kayak ngomong banter lancar, ternyata nggak bisa didengar oleh audiens. Nggak lancar karena signalnya misalnya. Ini ya untuk gambaran dari prosesnya. Environment, lingkungan tentunya mempengaruhi tadi salah satunya kaitannya dengan feedback jarak. Kalau zaman dulu pakainya suratnya lama seminggu ya baru ini balas kabarnya, membalas suratnya. Kalau sekarang tadi via WA bisa, Instagram dan seterusnya. Ini. Nah, kemudian kita masuk ke counter komunikasi terapeutik. Dikatakan terapeutik itu bagaimana menurut Anda? Apa bedanya dengan komunikasi sosial? Seperti pidato di depan publik misalnya, itu apakah termasuk komunikasi sosial? Ya. Nah, misalnya dosen mengajar di depan kelas, itu juga komunikasi sosial. Atau saya misalnya seperti ini menjelaskan untuk komunikasi sosial. Nah, kalau komunikasi terapeutik, bedanya apa? Kalau sosial itu tidak menyelesaikan masalah. Saya tidak bisa mendengarkan curhatan masing-masing dari kalian kan. Tapi kalau terapeutik adalah problem solving, kuncinya di situ. Pemecahan masalah pasien atau klien atau teman kita yang memang curhat kepada kita. Caranya apa? Kita memberikan solusi yang efektif, yang baik untuk kebaikan pasien tentunya, untuk kesembuhan pasien kalau di sini. Bertitik tolak pada saling pengertian, tingkah laku klien, mengemukakan masalah,
Jadi pasiennya tentunya mengemukakan masalah yang dia alami, kemudian kita memberikan solusi. Ya, untuk masalahnya. Contoh, saya kok nggak bisa, saya itu sakit terus di sini, saya udah mencoba minum obat teratur juga dari dokter, saya udah nafas dalam, tapi tetap saja masih nyeri ya Bu, bagaimana? Nah, kita bisa memberikan solusi. Apakah Ibu sudah mencoba untuk menggunakan teknik hipnosis 5 jari, atau mungkin kompres hangat Ibu? Kemudian yang lain lagi ya, misalnya dengan spiritual. Nah, itu cara-cara yang bisa kita sampaikan. Misalnya cemas untuk mengurangi, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada yang maha menyelesaikan masalah. Kita bisa memberikan solusi, tidak menambahi beban. Teman kita curhat, aku pokoknya rasanya pengen mati aja ini, nggak sanggup kehilangan orang yang saya sayangi, menikah dengan orang lain misalnya ya. Nah, temennya jangan ngompor-ngompori, oh memang ya sakit banget memang, dan kamu harus mempertahankan dan lain-lain ya. Itu malah justru menambah masalahnya teman kita. Tapi kita coba harus membantu untuk problem solving. Ya sudah, kita ikhlaskan saja. Memang berat ya untuk mengikhlaskan. Lillahi ta'ala. Semua sudah diatur jodohnya ya. Kita namanya manusia hanya tinggal ikhtiar, berdoa yang terbaik. Mungkin dia memang tidak cocok untuk kita. Jadi contoh sebenarnya kalau pasangan itu ya yang selevel dengan kita sama. Pasangan saya akan orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik. Yang tidak baik akan mendapatkan yang tidak baik. Kelihatannya dia alim banget tapi dapatnya ini ya, tidak tahu ya. Menurut Allah itu mungkin dia yang menurut kita jelek, menurut Allah baik. Kita tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah menjustifikasi orang lain atau menjustifikasi diri kita lebih baik daripada orang lain. Alhamdulillah ya. Berikutnya, macam-macam komunikasi. Ada verbal, kata-kata yang diucapkan dan tulisan. Tidak. Verbal itu tidak harus diucapkan saja. Seperti saya ngomong, ini kata-kata. Anda bercakap-cakap ngobrol dengan teman dan keluarga. Kalau melalui tulisan, bisa ditulis. Melalui apa? Surat. Itu termasuk komunikasi verbal. Kemudian WhatsApp. Bikin status di WhatsApp atau di Instagram, di Facebook misalnya. Atau komen di YouTube dan seterusnya. Ini komunikasi verbal. Oke, baik. Kita lanjut. Komunikasi nonverbal itu salah satunya yang pertama mendengarkan. Mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pasien atau keluarga atau teman kita. Jadi cara mendengarkan itu dengan mengangguk, dengan kontak mata kita juga melihat orang yang sedang berbicara. Itu rasanya kalau kita sendiri kan dihargai ya, daripada lagi ngomong teman kita mainan HP, asik. Atau tidak memandang kita, itu rasanya, aduh nggak diperhatiin banget ya gue. Berikutnya sentuhan, touching itu juga penting. Sentuhan untuk tangan menguatkan ya. Kemudian bahu untuk menguatkan juga support pada pasien. Bukan sentuhan-sentuhan yang aneh-aneh loh ya, ini di sini. Ini ekspresi wajah, pandangan mata, gerak bibir. Itu biasa untuk melihat kejujuran. Tidak akan bisa bohong deh. Kalau via WhatsApp kita bisa berkata-kata yang manis, yang bagus. Ternyata hati kita mungkin belum tentu seperti yang kita sampaikan di WhatsApp, di verbal, tulisannya. Tapi kalau ekspresi wajah nggak bisa bohong. Jujur, sedang marah, sedang senang dengan seseorang. Kan raut mukanya udah lain kan, udah beda. Aku benci sama kamu misalnya. Tapi memperlihatkan beda kan antara ucapan dengan ini mimik muka lah ya, ekspresi wajah gitu, pandangan mata kelihatan ya tentunya, dengan gerak bibir. Ya, kamu udah maafin aku kan? Udah, aku udah maafin kamu. Nah, tapi gerak bibirnya menceng-menceng nggak karuan. Itu juga ya. Itu tidak bisa kita percaya 100% dengan ucapan. Bahasa atau gerak tubuh, gesture. Tadi yang udah sempat kita bahas. Bahasa tubuh yang dimaksud di sini. Language-nya kita, postur tubuh, cara berjalan itu sendiri ya. Gesture itu misalnya lambaian tangan kita, kemudian memberikan good job, misalnya tangan jempolnya good job,
jempol 2 atau jempol 1 itu sama aja ya. Kemudian menghina orang itu juga bisa pakai gesture kan, gerak tubuh. Kemudian ejek ya, salah satunya juga. Anak-anak kecil tuh kan pakai gerak-gerak tubuh yang atau menggoda orang ya. Ini maaf ya bagi yang sudah menikah itu bisa menggoda lawan jenis atau yang belum menggoda yang belum menikah juga banyak kan yang di apa pajang di wallpaper di profile itu dengan pose-pose yang menggoda itu janganlah ya, jangan tolong di profile manapun baik WA dan lain-lain itu pakai hijab lah kalau bagi perempuan. Itu banyak saya dapatkan mahasiswa yang dia memamerkan auratnya tidak pakai hijab, memamerkan auratnya, begitu juga laki-laki, tolong tidak telanjang setengah badan lah. Itu selain kurang sopan, tapi juga secara agama kita tidak diperbolehkan. Karena belum tentu semua orang akan suka dengan kita. Kalaupun suka, itu juga bisa menyebabkan penyakit ain ya namanya. Buka saja di YouTube atau ini informasi tentang penyakit ain. Ternyata memang ada orang yang memandangi foto kita, dia suka ya, misalnya suka atau benci, itu juga bisa menyebabkan penyakit fisik untuk kita. Jadi hati-hati. Oke, makanya memajang foto tuh yang sewajarnya saja supaya orang tahu kita gitu aja. Oke, postur tubuh dari berdiri yang tegak, agak sedikit membungkuk, atau dengan menyilangkan tangan di depan. Ya, menyilangkan tangan di depan itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai orang lain atau kakinya setataran ya, misalnya jegang tahu nggak? Kakinya diangkat satu, terus cewek biasanya duduknya harusnya merapat ya kemana-mana. Kemudian laki-laki yang harusnya agak melebar sedikit, nah, terlalu merapat ya, sebaliknya. Kadang-kadang kalau yang versi-versi Korea dan mana Thailand tuh kakinya malah seperti perempuan ya, cara postur duduk gitu. Ya, itu kemudian cara berjalan juga kan, cara berjalan yang genit, yang melengkar-lengkar dan biasa itu buru-buru ya. Oh, kayak kok melakukannya banteran ya, kemungkinan dia ada kerjaan penting atau buru-buru mau ngapain gitu. Saya terlambat, itu kan dari cara berjalannya terlambat datang kuliah, wah, banter kan, cepet gitu. Itu bisa kita tebak aja ya sebenarnya dari nonverbal. Meskipun tidak 100%, apa yang kita lihat secara nonverbal itu sesuai dengan kenyataan. Faktor yang mempengaruhi proses komunikasi berikutnya, ya teman-teman. Yang pertama adalah development atau gender, perkembangan dan gender. Perkembangan semakin usianya matang, tentunya bagaimana cara berkomunikasinya semakin bagus, seharusnya. Tapi tidak juga ya. Misalnya orang yang sudah tua banyak juga yang masih tidak terapeutik ya, malah ngompor-ngompori gitu kan banyak sekarang. Tidak wise atau tidak lebih bijak dari yang muda. Ini banyak faktor sebenarnya ya. Kalau lingkungan juga bisa pola asuh orang tua juga. Gender ini beda dengan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin kan genah cowok, cewek, lanang, wadon ya. Bentuknya maksudnya secara bentuk. Tapi kalau gender yang dimaksud adalah kepuasan dia terhadap jenis kelaminnya. Memang secara seksnya atau jenis kelaminnya adalah laki-laki, tapi dia merasa bahwa dirinya itu perempuan. Mungkin dari cara berpakaiannya, cara ngomongnya ya, itu kan banyak kan. Itu gender. Jadi cara ngomongnya aja udah beda. Cara berpikirnya. Kalau perempuan yang aku jadi laki-laki, seolah-olah dia gentle sebagai seorang cowok. Itu banyak sekali. Di kita aja banyak lah ya, ada artis ataupun orang-orang yang awam itu banyak, apalagi di luar negeri, di Thailand terutama. Wah, saya lama tinggal di sana ya pusing ya. Pusingnya karena melihat seperti itu rasanya nggak karu-karuan lah ya, nggak enak banget. Yang lanang jadi wedon, wedon jadi lanang, wedon karo wedon, lanang karo lanang, udah gitu mereka memposisikan diri yang laki-laki sebagai perempuan. Sama-sama laki-laki, yang satunya seperti perempuan, satu laki. Perempuan juga sama perempuan, yang satunya bergaya seperti laki-laki, udah wedon karo wedon.
Itu pusing ya kita lihat ya, karena mereka kan legal ya, bebas gitu. Kemudian social culture, budaya, pendidikan, dan status ekonomi. Budaya orang Jawa dengan luar Jawa beda ya. Cara berbicaranya, cara komunikasinya lebih belak-belakan daripada orang Jawa yang pakai wuh ya, unggah-ungguh. Pendidikan juga ngaruh, semakin tinggi pendidikan sebaiknya semakin lebih bisa sopan dalam komunikasi. Lebih mampu untuk menghargai orang. Tidak apa orang lagi ngomong dipotong gitu. Status ekonomi ini juga ngaruh ya, cara ngomongnya, levelnya, value, standar yang pengaruh perilaku. Jadi nilai ya, nilai. Jadi kayak attitude, value itu sama. Attitude sendiri, maaf. Attitude itu kayak memang perilakunya seperti apa, sopan santunnya ya. Kalau attitude itu sopan santun. Kalau value itu standar misalnya high class ya. High class dengan yang low class. Misalnya yang lebih ini cara berbicaranya itu pasti lain. Persepsinya juga beda kan. Persepsi terhadap sesuatu. Contoh kita memandang orang yang jualan di pinggir jalan atau sedang makan di pedagang kaki lima ya misalnya. Itu kalau kelasnya tinggi itu nggak mau, kelasnya itu di restoran misalnya. Restoran mahal, sama-sama es jeruk lah atau jus yang beli di warung dengan yang di restoran kan harganya lain. Kalau saya mah di mana aja, tapi kalau yang mahal-mahal juga isinya sama, mending bikin sendiri misalnya. Tanpa gula lah. Atau beli yang memang kita biasanya kan lebih cari yang murah ya, tapi kalau value-nya itu standarnya tinggi ya tetap aja kayak tas. Sama-sama jam tangan atau tas, dipakainya juga manfaatnya juga sama kan, untuk bawa handphone untuk kalau yang cewek ya, atau laki-laki misalnya untuk yang tas punggung untuk kuliah, untuk main kemana. Tapi kalau yang value-nya tinggi ya dia pakainya Gucci misalnya ya, atau Hermes. Ini yang cewek ya, misalnya dengan harga puluhan juta minim atau ratusan. Artis-artis loh ya ini. Itu kalau saya cukup dengan tas yang harganya berapa ratus ribu. Itu sudah sama lah fungsinya gitu. Itu ya. Persepsi tadi sudah mempersepsikan sesuatu tadi ya, udah ya. Personal space atau territoriality ini jarak kedekatan. Kalau kita komunikasi pribadi sama komunikasi sosial itu jaraknya beda. Pribadi itu bisa sekitar 30 cm ya. Atau kalau sosial itu kan kayak pidato itu bisa berapa cm jauh ya, 120-an lebih. Environment, lingkungan, itu tentunya berpengaruh. Kalau kita lingkungannya baik, positif, pastinya cara komunikasinya juga baik. Kalau maaf ya, yang biasa seperti orang-orang di pasar atau yang preman-preman itu ya, itu kan biasanya ngomongnya ya kayak gitulah ya. Kalau di pasar itu karena rame, jadi teriak-teriak ya, biasa teriak-teriak di sana di pasar. Jadi kita tolong tidak mengikuti. Kalau di rumah kebiasaan orang tua teriak-teriak kayak di daerah saya aja lah, yang desa ya. Di desa itu kalau manggil tetangganya itu dari rumahnya, udah pulang, udah siap belum? Gitu. Manggil temennya. Tapi kalau di lingkungan yang lain kan tidak. Gitu. Congruence kesesuaian ya, kemudian attitude tadi, sopan santun sikap. Kesesuaian ini ya disesuaikan di mana saya berkomunikasi, di kampus, di rumah, dengan teman sendiri atau dengan atasan atau dengan dosen, tentunya beda ya. Ciri komunikasi efektif berikutnya. Cirinya apa? Mudah dipahami, tidak menimbulkan keraguan ya, atau tidak ambigu, informasinya juga harus jelas. Istilahnya sama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Jadi kalau yang satunya pakai bahasa ngapak, satunya bahasa Wetan, atau bahasa Sunda kan, wah nggak nyambung nih. Informasinya juga harus objektif, akurat sama faktual. Tidak pilih kasih. Nah, mentang-mentang saya suka nih sama pasien A,
Saya kasih tahu informasi yang sedetail-detailnya, yang lainnya enggak, jangan. Komunikasi tidak efektif sebaliknya, kita tidak bisa mendengarkan secara baik, aktif, gagal ya. Tidak memberikan jaminan yang nggak mungkin. Bu, kalau ibu mengikuti kata-kata saya, anjuran saya, maka ibu akan segera sembuh. Nggak bisa kita memberikan jaminan yang tidak mungkin. Jangan ya, apalagi penyakit pasien misalnya Pak, memang kronik ya, atau sudah stadiumnya lanjut, misalnya kanker misalnya ya. Sering memberi petunjuk atau nasihat. Kadang-kadang pasien itu hanya ingin didengarkan, atau teman kita sajalah. Kita ada masalah, pengennya tuh didengerin, pengennya tuh curhat kita tuh didengarkan, tidak dijustifikasi, diberikan nasihat, tunjuk gitu. Kadang-kadang, jadi jangan terlalu sering. Oke lah, 1-2 kalau memang teman kita memang butuh solusi. Atau pasien. Menghentikan pembicaraan atau mendadak mengubah topik ini gak enak banget ya. Tiba-tiba lagi ngomong asik-asiknya, ya tak ke belakang dulu. Atau benar ya ini nerima telepon dulu. Itu juga kurang sih ya. Sebenarnya boleh aja tapi ya harus melihat faksikon juga ya. Jangan pas lagi asik-asiknya ngomong langsung dihentikan. Atau tiba-tiba mengubah topik tadi. Memberi komentar yang monoton, ajak aja ya. Komentarnya, oh ya. Oh itu kan, aduh bikin bete ini. Kata-kata atau ucapan yang tidak dimengerti pasien atau klien. Kita ngomong pakai bahasa, pasiennya pakai bahasa kromo inggil, udah mbak, kamu belum nggak bisa ya. Pakai bahasa Indonesia, mbak-mbaknya nggak bisa. Atau saya pernah miskomunikasi dengan pasien karena pasiennya orang Sunda, kan banyak mahasiswa yang reguler B itu yang dari Majenang. Atau waktu itu saya di Margono waktu NESA, itu Margono Purwokerto ya, pasiennya bilang, Mbak, airnya atos gitu. Saya tuh bingung, airnya atos. Saya deketin ya, kok airnya ya nggak atos. Tapi saya diem aja gitu. Terus Anda tahu kalau saya bingung ya, airnya atos tuh maksudnya sudah gitu. Ya kok bahasa Sunda atos tuh ternyata sudah ya. Ya, tak pikir atos bahasa saya kan keras ya. Maksud airnya mengeras. Itu waktu itu ya. Kemudian ada juga ada yang berbeda, contoh orang Jawa Timur kalau bilang sembuh, kok bilang sembuh. Kalau bilang sudah itu mari. Wis mari Bu. Wis mari, sapa sing meriang, siapa yang sakit. Mari dalam bahasa kita kan sembuh dari sakit ya. Kalau di sana mari sudah rampung, sudah selesai tugasnya. Nih ya, harus disamakan persepsinya atau bahasanya yang sama. Memperbincangkan soal pribadi kita dengan pasien sedetail-detailnya. Ini terlalu banyak bertanya itu juga ya, menantang apalagi ya. Mengembangkan hubungan sebagai teman yang seharusnya hubungan profesi. Wah, mentang-mentang koncone dewe, teman kita yang sakit, misalnya kita sebagai perawat di situ, nggak profesional. Wah, ditunggu nih terus ya di situ. Atau mungkin jatuh cinta sama pasiennya. Bisa juga kan? Atau pasiennya jatuh cinta sama perawatnya. Biasanya kalau yang masih muda-muda gitu, mahasiswa praktek tuh. Nah, seneng ada, kok seneng, grogi karena ada pasien yang, ini misalnya mahasiswa cewek ya, pasiennya ganteng, terus sedang dijenguk sama teman-temannya. Biasanya tuh diledekin rata-rata. Kalau saya dampingin uji. Misalnya lagi mau masang infus, itu udah groginya bukan main ya. Atau nggak usah jauh-jauh infus, mau nyuntik per bolus aja itu udah grogi. Injeksi, yaitu belum lagi nanti diledekin, aku juga mau dong disuntik gitu. Teman-temannya ya. Nah, kalau saya dampingin tuh rata-rata mesti digodain ya. Siap-siap aja, yang penting kita tadi siap mental. Laki-laki juga sama sebaliknya. Aduh, pasiennya cantik banget ini, saya gimana nih ya? Grogi, nggak bisa berkata-kata. Itu juga harus profesional. Ini jarak kedekatan dalam berkomunikasi, nanti bisa dibaca sendiri. Ada komunikasi pribadi, akrab, zone yang nyaman ya, itu sekitar 20 cm lah. Publik, komunikasi sosial itu 120 sampai 360. Publik itu 360. Pak pidato ya, publik. Oke. Hal menekankan bahwa menekankan bahwa kebudayaan mempengaruhi jarak interaksi. Budaya Islam dengan yang budaya Barat kan beda ya, jarak.
Dekat-dekatan nggak masalah. Kalau kita bukan mahramnya ya berjauhan, apalagi sekarang COVID ya, jaga jarak ya. Menentukan jarak interaksi perawat pasien. Ini pada pasien-pasien dengan TB ya, dengan pasien menular itu juga kita harus jaga jarak sedikit. Meskipun kita pakai proteksi ya. Kalau sekarang pasien memang kalau positif sih jelas kita menggunakan APD lengkap. Tapi kalau pada saat itu tidak atau besok sudah tidak ada pandemi seperti ini, ya tetap jaga jarak. Tapi jangan terlalu jauh, nanti tidak merasa nyaman kok. Pasiennya ngerasa kok terlalu jauh sama saya ya, apa karena saya bau misalnya. Ya kan pasiennya jarang mandi, kadang-kadang kalau pas di rumah sakit berapa diseka, iya kalau pasiennya diseka. Kadang keluarganya males ya. Ya ini diseka saja kan tetap beda lah baunya, khas ya. Menurut berbagai budaya jarak yang nyaman ya sekitar segitulah 20 cm. Sikap perawat. Ya, sikap terapeutik itu seperti apa? Yang menghadirkan tidak hanya badan kita saja atau fisik saja, tapi juga psikologis kita. Nah, ini ya. 5 sikap yang menghadirkan diri dan psikologis. Bisa dikatakan sikap terapeutik. 1. Berhadapan. Jangan menyamping. Posisi ini adalah apa? Menunjukkan saya siap untuk membantu Anda. Kemudian mempertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai pasien dan ingin tetap berkomunikasi. Pada pasien anak itu kan kecil ya dibandingkan kita. Ya kita harus menyesuaikan. Kita mengalah untuk nunduk, untuk jongkok. Kemudian kalau pasiennya berbaring, kita tinggi banget, misalnya ada mahasiswa yang tinggi banget, dia duduk lah di kursi. Enggak, Bu, bisa saya duduk di sini ya? Supaya kontak matanya tuh nggak terlalu dengak gitu loh, pasiennya kan kasihan liatin perawatnya. Membungkuk ke arah pasien itu menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengar sesuatu ya. Mempertahankan sikap terbuka, tidak melipat kaki atau tangan, menunjukkan keterbukaan ini. Ojo menyilangkan kaki atau tangan depan. Ini seolah-olah kita angkuh ya. Kalau melipat tangan. Ribbon Bu, kabarnya. Terasa gimana rasanya Bu dengan menyilangkan? Tetap rileks, mengontrol keseimbangan antara ketegangan. Ini rileks itu artinya tadi kalau grogi gimana caranya, berarti membaca istighfar yang sebanyak-banyaknya. Bismillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Itu ya sebelum ketemu lancarkan ucapan saya ya Allah. Jangan astagfirullah. Itu kalau yang muslim ya. Yang non muslim ya silahkan disesuaikan. Intinya tarik nafas dalam. Sebelum ketemu pasien. Misalnya aduh nanti tipes ya pasiennya. Gimana nih kalau tanya-tanya saya belum bisa ya. Belum komunikasi itu ada tahapan nanti kita bahas ya, tahapan-tahapan komunikasi. Teknik komunikasi terapeutik, kita langsung saja. Yang pertama adalah listening, mendengarkan, memperhatikan. Nilai terapinya adalah apa? Membuat perawat menarik dan dapat diterima oleh pasien. Tadi, oh perawatnya aneh ya, mau dengerin saya. Dia memperhatikan apa yang saya sampaikan. Root opening adalah pembukaan. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sedang apa sekarang? Nah, ini pembukaan ya, memulai pembicaraan lah. Maksudnya kayak WA, misalnya, Bos atau Abdul, saya pinjam duit dong. Nah, kan nggak bisa langsung begitu kan. Abdul, kita tentunya basa-basi dulu. Gimana kabarnya? Lama ya nggak ketemu. Ingat nggak saya teman SMA kamu? Nah, udah kerja nih ceritanya ya. Ujung-ujungnya pinjam duit. Tapi kan ada prolog dulu ini, harus ada tadi broad opening ya. Tidak, to the point. Restarting, mengulang pemikiran yang utama dari yang diekspresikan nih. Ibu mengatakan bahwa suami ibu sudah lama mengalami stroke. Betul ya Bu? Menguatkan saja ya. Silent, diam. Diam itu artinya apa? Untuk memberikan kesempatan pada perawat, pada ini klien. Memberi kesempatan pada pasien untuk bertanya. Atau mungkin dia mau menyampaikan sesuatu. Kita memperhatikan duduk dengan pasien, komunikasi nonverbalnya, seolah-olah dia nyaman nggak sih ngomong ke kita, kan kelihatan ya orang yang tidak nyaman ngomong dengan kita. Mungkin dia merintih sakit sebelah mana, itu juga kita harus aware terhadap itu. Sharing perception.
Menanyakan kepada pasien untuk menguji apakah perawat tentang apa yang menguji perawat tentang apa yang ia pikirkan atau rasakan. Jadi kita kan sebagai seorang perawat menyampaikan tuh, apakah pasien itu memahami apa yang kita pikirkan atau rasakan. Kamu tersenyum, contohnya nih, Anda tersenyum, Bu. Tapi saya mengerti kalau Ibu sedang marah dengan keluarga misalnya. Jangan sama saya, sama perawat, keluarga. Fokus. Nah, biasanya kalau lagi ngobrol kan nggak kemutan, nggak inget fokusnya mau bicara apa, itu udah ngelantur kemana-mana. Padahal kalau kita mau fokus, ini kita sedang membicarakan bagaimana cara mengurangi marah dengan nafas dalam dan istighfar. Ya sudah, fokus pada itu. Humor ini adalah untuk menyegarkan suasana, merilekskan supaya tidak hubungannya kaku gitu ya. Jadi ya lawakan sih rasanya guyonan-guyonan banget ya. Yang penting tidak terlalu lebay lah ya. Kalau memang dasarnya udah lucu, orangnya ya belum ngomong aja udah lucu kan. Lihat mukanya aja. Sekali ngomong aja udah lucu kalau memang dia punya bakat humor. Tapi tidak terus kita membikin kita menjadi orang yang pelawak itu enggak, tapi yang rileks aja, jangan terlalu kaku jadi orang ya. Mengidentifikasi tema, theme identification, ini dari apa yang Anda ceritakan, sepertinya Anda tidak rutin minum obat untuk mencegah suara-suara yang didengar. Ini halusinasi pada pasien jiwa ya. Mencari pokok yang mendasari persoalan yang sering muncul, mengidentifikasi pikiran yang sering muncul pada pasien. Kalau sering cemas ya berarti cemas, tergantung masalahnya. Klarifikasi adalah memperjelas kata-kata yang samar. Menanyakan pada pasien untuk menjelaskan apa yang dia maksud. Saya tidak begitu yakin apa yang Anda maksud. Dapatkah Anda menceritakan kembali? Itu klarifikasi. Suggesting adalah memberikan ide alternatif pilihan lain untuk pemecahan masalah. Apakah Anda pernah mencoba dengan cara seperti ini? Misalnya dengan tadi di proses imagery atau dengan mendengarkan musik, ya, mendengarkan murotal. Informasi ini memberikan informasi berupa penkes atau pendidikan kesehatan atau edukasi pada klien dan keluarga. Reflection, ada reflection of content dan reflection of feeling. Sister, apakah saya termasuk sakit berat sehingga harus bed rest? Menurut Ibu sendiri bagaimana? Ini reflection of content. Reflection of feeling, seorang ibu terlihat kesal pada saat dibesuk oleh saudaranya. Kelihatannya ibu kurang begitu senang ya dengan kedatangan saudara ibu. Berikutnya terakhir adalah tahapan komunikasi terapeutik. Prainteraksi, kita melihat status kesehatan pasien. Observasi, kesiapan diri perawat. Jadi ada 4 tahap, prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Tadi kesiapan diri perawat tentunya kognitif ilmu. Saya mau merawat pasien tipoid ya, gampang misalnya. Tapi saya belum memahami itu apa tipes. Apa yang harus dianjurkan untuk pasien. Observasi kita ngelihat dulu, oh pasien saya itu laki-laki, oh perempuan, oh masih saya lihat statusnya nih masih single, oh udah menikah, punya anak sekian. Jadi jangan sampai salah ya, masih muda dikiranya belum punya anak, ternyata udah punya anak. Bila panggilnya Mas ya, ternyata Bapak. Hati-hati. Orientasi yang kedua, salam terapeutik, perkenalan, menjelaskan nama dan contohnya begini. Assalamualaikum Ibu Inem, Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Tri, saya dari Stikes Muhammadiyah Gombong, yang hari ini akan merawat Ibu. Ibu apa Pak tadi? Ibu Inem ya, merawat Ibu selama dari pagi ya Bu ya, saya kebetulan sini pindah pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, untuk sekarang nanti saya akan coba membantu Ibu untuk mengompres ya Bu. Nah, misalnya atau nanti kita akan saya akan menanyakan tentang apa yang dikeluhkan Ibu. Oke, boleh ya, tujuan umumnya seperti itu. Atau membantu barangkali Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan, mau dikeluhkan mau disampaikan keluhannya. Oke, validasi. Evaluasi itu ada validasi perasaan, masalah, dan kompetensi yang dimiliki. Contohnya apa? Validasi perasaan bagaimana Bu? Kalau boleh tahu nama Ibu ya. Tadi kan sudah
tujuannya udah menyampaikan. Betul ya Bu dengan Ibu Inem? Ya betul. Nah, Ibu Inem yang rumahnya dari mana ya? Kuarasan, misalnya tempat tanggal lahir juga harus disebutkan. Boleh saya cek gelangnya Bu? Oh, Ibu Inem, rumahnya ini, tempat tanggal lahirnya ini. Betul ya Bu? Jangan sampai keliru. Kita harus cek gelang pasti. Apa yang Ibu Inem rasakan Bu saat ini? Saya sedih, kenapa sakit saya belum sembuh-sembuh ya Bu Mbak? Oke, menanyakan perasaan. Broad opening tadi kan. Ini masuk di orientasi di poin validasi perasaan. So, berikutnya masalah. Apa yang Ibu pikirkan? Barangkali Ibu punya masalah. Coba Ibu kalau tidak keberatan diceritakan saja ke saya. Tuh, selain sedihnya karena kan Bu tadi sakitnya merasa belum sembuh, mungkin ada pikiran lain Bu atau apa yang dipikirkan? Itu masalah ya, validasi masalah. Validasi kompetensi, misalnya dia udah cerita banyak ya tentang pikiran dia. Mungkin masalah keuangan, masalah keluarga gitu, atau masalah tadi sakit, pusing, dan seterusnya. Validasi kompetensi yang dimiliki, ini kemampuan ya. Bu Inem, tadi ketika Ibu Inem merasa sedih, tidak nyaman, ada pusing, yang Ibu lakukan apa Bu untuk mengurangi rasa tidak nyamannya Ibu tadi? Itu namanya validasi kemampuan atau kompetensi. Saya paling tiduran, terus ya saya tetap sholat, lebih tenang sih, atau mungkin dengan berpikir, oh bagus Bu, sudah bagus itu yang Ibu sudah lakukan. Terus ketika melakukan itu berkurang ya tadi Ibu sampaikan, iya betul Bu. Nah ini puji, kasih reinforcement positif atau pujian. Berikutnya adalah kontrak. Kontrak, topik, waktu, dan tempat. Baik Ibu, nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, saya hari ini mau membantu Ibu karena tadi sudah menanyakan tentang keluhan yang Ibu rasakan. Saya coba akan membantu Ibu untuk mengurangi rasa nyeri ya Bu, pusingnya Ibu, dan juga perasaan cemas misalnya tentang penyakitnya Ibu. Nah, dengan cara nanti menggunakan teknik distraksi nafas dalam dan hipnosis 5 jari ya Bu. Waktunya 10 menit saja, insya Allah sudah cukup. Tempatnya di sini saja. Nah, berikutnya ini untuk kontak topik tempat waktu. Lanjutannya adalah fase kerja. Di fase kerja, kita mendiskusikan atau melatih pasien cara yang akan kita ajarkan tadi. Nah, saya kan tadi sudah menyampaikan cara nafas dalam ya Bu. Apakah posisinya sudah nyaman seperti ini Bu Inem? Mau berbaring saja atau duduk Bu? Berbaring saja Mbak, saya lemes misalnya ya, Mbak Inemnya ini, Bu Inem. Kemudian perawat setelah memposisikan senyaman mungkin kepada pasien, nah, lanjut untuk melakukan tindakan. Baik Bu, caranya dengan nafas dalam itu, kendorkan seluruh otot-ototnya Ibu, rilekskan. Pokoknya semuanya dipasrahkan saja Bu, kendorkan, jangan tegang ya Bu. Berikutnya kita coba hirup udara lewat hidung perlahan-lahan. Saya contohkan ya Bu, 1, 2, 3, menghirup, kemudian tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan lewat mulut seperti meniup Ibu. Nah, seperti itu. Ya, coba Ibu lakukan sebanyak 3 kali. Oke, setelah itu baru kita hipnosis 5 jari. Itu saya tidak akan contohkan hipnosis 5 jari, panjang soalnya ya. Besok lah pada pertemuan mata kuliah lain ya. Berikutnya, determinasi. Oh, setelah bisa di fase kerja, hebat ternyata Ibu bisa melakukan teknik itu. Sekarang bagaimana Bu? Setelah melakukan perasaannya, itu namanya evaluasi subjektif terminasi. Jadi determinasi itu kita menanyakan perasaan setelah melakukan tindakan. Kalau itu tindakan, kalau hanya berdiskusi ya setelah berdiskusi. Wah, sudah lebih lega Mbak, alhamdulillah, sudah lebih tenang. Atau Anda melatih teknik membaca mendengarkan murotal ya silahkan. Evaluasi objektifnya apa? Menanyakan kembali topik yang sudah didiskusikan. Coba Ibu tadi ulangi lagi cara melakukan nafas dalam dan hipnosis 5 jari. Diulangi Bu supaya tidak lupa. Oke, sudah. Kemudian jadwal diingatkan kita RTL ya.
Nah, baik. Ibu kan sudah bagus, sudah bisa melakukan. Bagaimana kalau ini dijadwalkan ya, Bu? Sehari mau berapa kali? 2 kali, Mbak. Baik. Mau jam berapa saja, Bu? Mau tidur dan setelah duhur ya, misalnya setelah duhur sama mau tidur. Baik, 2 kali ya, Bu. Kita tuliskan. Atau Ibu ingat-ingat. Selain 2 kali yang jadwal Ibu sudah ini apa tentukan, Ibu juga ketika merasa pusing, merasa tidak nyaman, merasa sedih, itu bisa dipraktekkan sendiri kapanpun, Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan Ibu Inem? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya pamit dulu ya, Bu. Kita bisa ketemu lagi nih, Bu. Kira-kira nanti mau ketemu jam berapa? Selain nanti saya insya Allah mau ngasih obatnya jam 1, Bu. Tapi barangkali jam 10 Ibu mau ini tidak ada, Mbak. Oh, baik, kalau tidak ada, kita akan ketemu lagi jam 1 ya, Bu. Insya Allah nanti saya akan ngasih obat untuk mengurangi rasa sakitnya Ibu. Baik, kalau begitu. Oh, sekitar 10 menit ya, Bu, nanti jam 1-nya. Oh, baik, kalau begitu saya pamit ya, Bu. Lekas sembuh. Tetap semangat ya, Bu. Assalamualaikum. Nah, begitu ya untuk tahapan komunikasi terapeutik. Ini pokok, jadi masuk di dalam setiap mata kuliah apapun. Nanti Anda mau praktek apapun, itu jangan lupa untuk tahapan-tahapannya. Selain itu nanti juga ada SOP setiap tindakan. Standar Operational Procedure. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat belajar ya. Mohon maaf kalau banyak kehilafan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.